Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 tahapan EDI pada alat peraga edukatif Plinko Balok Mufrodat. Nah, yang pertama itu ada analisis. Nah, yang kedua itu ada desain, dan yang ketiga ada development, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima itu adalah evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis terlebih dahulu ya, yaitu tahapan yang pertama. Nah, pada tahapan analisis, siswa kelas 5 MI membutuhkan media atau alat peraga baru yang menarik, atau maksudnya itu berbeda pada pembelajaran pada biasanya. Sepengetahuan dari siswa kelas 5 MI tersebut, guru saat mempelajari bahasa Arab itu terpaku pada metode ceramah saja. Nah, kali ini dengan menggunakan alat peraga Plinko Balok Mufrodat ini untuk menarik perhatian dari siswa kelas 5 tersebut. Nah, untuk materinya saya mengambil dari tema kantin, dari kosakata makanan apa saja yang ada di dalam kantin, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua itu ada tahapan desain atau penerapan. Pada tahap desain ini, siswa itu menjatuhkan bola. Alat peraga edukatif Plinko Balok Mufrodat ini ada bola. Nah, di bawahnya itu ada masing-masing nomor dari 1 sampai 5. Nah, nanti bolanya itu harus dijatuhkan ke masing-masing nomor, dan masing-masing nomor itu terdapat soal yang berbeda-beda. Nanti siswa diminta untuk menyebutkan kosakata yang ada di dalam soal tersebut. Nah, di sini contoh mufrodat yang pertama itu ada ju'on, yaitu lapar. Al-poshun, yaitu haus. Mungdu, artinya sejak. Maksofun, kantin. Khubzun, roti. Setelah itu qadimun, lama. Baidun, itu telur. Samakun, itu ikan. Yang terakhir itu ada makrunatun, itu artinya mie. Nah, dari mufrodat-mufrodat ini nanti siswa diminta untuk menghafal yang sudah ditirukan kepada guru. Oke, selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, develop atau pengembangan. Nah, pada tahapan ini Plinko Balok Mufrodat ini dibuat menggunakan styrofoam gabus dengan paku pinus yang biasa dipakai buat mading itu loh. Kemudian di bawahnya itu terdapat nomor dari 1 sampai 5. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bola tersebut harus dijatuhkan dengan rintangan paku pinus yang di bawahnya itu ada nomor 1 sampai 5, dan masing-masing nomor itu ada soalnya. Oke, selanjutnya yaitu ada tahapan yang keempat, yaitu tahapan implementasi. Pada tahapan implementasi ini, alat peraga edukatif Plinko Balok Bahasa Arab ini tertuju pada siswa kelas 5 MI. Nah, kemudian adanya alat peraga edukatif ini untuk menguji efektivitas penyampaian kosakata pada tema kantin, dan juga makanan-makanan dan minuman apa saja yang ada di kantin, seperti itu. Nah, terus juga adanya alat peraga ini untuk memudahkan siswa dalam menghafal kosakata. Jadi ada cara cepat atau cara yang menarik agar siswa itu tidak bosan dalam menghafal kosakata. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini adalah tahapan terakhir. Nah, pada tahapan evaluasi ini untuk menguji dari penilaian bagaimana hasil pembuatan alat peraga edukatif Plinko Balok Mufrodat ini. Nah, pada evaluasi ini saya menggunakan tes tertulis. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana penulisan mufrodat
pada masing-masing kosakata dari tema kantin ini. Misalnya dari mufrodat ikan. Ikan itu berarti samakun. Bahasa Arabnya adalah samakun. Jadi saya ingin mengetahui siswa tersebut dari susunan samakun ini. Kalau samakun itu berarti susunannya adalah sa, mim, dan kaf. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk alat peraga edukatif Plinko Balok Mufrodat ini saya mengambil untuk kelas 5 NI. Ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama ada peserta didik diminta untuk mampu menirukan kosakata dengan tema kantin. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mampu melafalkan kosakata beserta maknanya. Nah, dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengartikan atau membuat kosakata dari masing-masing mufrodat. Untuk metodenya, saya menggunakan metode ceramah dan juga metode drill, metode yang diulang-ulang seperti itu. Di sini saya sudah menyiapkan gabus styrofoam yang sudah saya tempelkan dengan nama Plinko Balok Mufrodat. Nah, ini bagian bawahnya sudah saya gunting pakai cutter tapi hanya sedikit. Jadi untuk cagakan, nah yang belakangnya ini saya cagakan dengan double tip dan juga gulungan kertas agar tidak meleot seperti itu. Agar kuat juga biar tidak letoy. Nah, di sini saya sudah memotong beberapa styrofoam menjadi kecil dan itu satu panjangnya itu kurang lebih 8 meter. Saya bagi menjadi 5. Nah, masing-masing itu bakalan ditempel, kemudian ditempel double tip dulu agar merekat pada gabus styrofoam. Nah, seperti itu ya gambaran ketika potongannya itu sudah ditempeli dengan double tip bagian bawahnya. Setelah ditempelkan menggunakan double tip, lalu ditempelkan pada gabus di bagian pertama, lalu kedua, dan selanjutnya itu yang ketiga dan keempat, dan yang terakhir itu ada 5. Jadi ada 5 kotak ya pada tempat styrofoamnya. Kemudian menyiapkan kertas panjang yang sudah ditempeli oleh double tip. Kemudian kertas putih ini digunakan untuk menjadi penutup atau penutup kotak pada kelima tempat untuk tempat masing-masing soal. Ini ditempelkan satu persatu biar ngeraket ya. Setelah kertasnya meraket, kemudian memasangkan paku pinus. Nah, paku pinus ini dipasangkan pada styrofoam secara zigzag ya, agar bola yang jatuh itu bisa mengalir dalam bahasan ke pakunya gitu. Ini saya cepetin ya biar nggak kelamaan. Nah, terus kemudian kita lihat dari deket kayak gini nih tampilannya. Oke, sebentar nih masih masangin lagi satu lagi. Nah, kayak gini dia tampilannya. Oke, seperti itu ya. Harus zigzag. Yang atas, yang bawah juga. Nah, seperti itu. Plinko Balok Mufrodat. Oke, selanjutnya yaitu memasangkan nomor 1 sampai 5. Setelah itu angka yang sudah dicantumkan ditempelkan pada masing-masing kotak. Setelah semua sudah ditempelkan, nah seperti ini tampilannya ya. Tampilan 1 sampai 5 sampai atas juga seperti ini tampilannya. Nah, kemudian saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan diletakkan pada masing-masing kotak di bawah. Nah, contohnya seperti ini.
apa kosakata dari ikan, apa kosakata dari telur, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian masing-masing soal dilipat semuanya. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam nomor, masing-masing nomor seperti 1, 2, 3, 4, 5 ya, dimasukkan satu seperti itu. Kemudian untuk bolanya itu saya hanya membuat bola kertas digulung-gulung menjadi kecil. Sebenarnya saya mau pengen pakai kelereng, tapi ternyata pas saya coba kelereng itu terlalu berat, jadi malah bolanya itu tidak masuk. Nah, di sini saya mencoba untuk menggelindingkan bolanya. Nah, jatuh di nomor 2, jatuh di nomor 4. Nah, yang terakhir nih. Nah, jatuh di nomor 2. Berarti soal nomor 2 itu harus dijawab oleh peserta didik. Pertanyaannya, apa kosakata dari kantin? Nah, apa kosakata dari kantin? Nah, ini kita buat dulu dadunya ya. Jadi pertama-tama itu siapin origami yang sudah digaris kotak menggunakan pensil. Nah, di sini ada contoh dari mufradatnya ikan, yaitu apa? Sa, ma, dan ka, yaitu samakun. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat mufradat lain selain dari sa, ma, dan kaf. Yaitu saya menulis lafaz atau menulis huruf ba, seperti itu. Di sini saya menuliskan satu kotak itu satu huruf kosakata ya. Di sini saya menulis kaf. Kemudian saya juga menuliskan huruf-huruf lain yang nantinya berurutan dengan kosakata yang ada di kantin. Nah, ini saya percepat karena kemungkinan nulisnya itu agak lama ya. Nah, nulis apa lagi nih? Huruf fa. Sebelum menjadi dadu itu menggunting satu kotak atau satu huruf, masing-masing kotak itu digunting ya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dilem menggunakan solasi. Ini akan saya percepat. Nah, seperti itu langsung digunting-gunting aja satu persatu digunting ya. Karena ini menggunakan durasi, jadi ini saya percepat. Nah, oke, seperti itu. Setelah digunting-gunting, kemudian disolasikan. Seperti itu, 2 dulu. Nah, kemudian 3. Oh, ini 22. Setelah ditempel menjadi 4 seperti ini, kemudian bagian ujung dan bagian ujung itu disolasi kembali. Nah, seperti itu, jadi 4 kotak. Nah, kalau udah jadi kayak gini, tinggal bentuk bagian atasnya. Nah, bagian atasnya ini pakai huruf apa aja untuk penempatan dadu atas dan dadu bawahnya itu. Jadi yang atasnya itu ditempelkan seperti itu. Kemudian ditempelkan lagi ujung sama ujung. Nah, itu bagian yang kebuka ditempelin lagi seperti itu. Nah, bagian yang bawah juga sama, ditempelin lagi. Kemudian di ujungnya juga ditempelin lagi. Nah, seperti itu ya, diulang-ulang kalau untuk bagian bawah sama atas. Nah, udah jadi deh kayak gitu ya guys cara buatnya. Oke, paham kan? Nah, ini aku cepetin ya. Tiba-tiba udah jadi 3 aja. 3 dadu mufradat. Cara penggunaan mudah sekali, jadi bola tersebut langsung saja digelindingkan. Nah, jatuh nomor 3. Kemudian apa soal nomor 3? Langsung dibuka, yaitu soalnya apa bahasa Arab dari ikan. Oke, karena bahasa Arab dari ikan itu samakun, langsung aja disusun. Dari dadu-dadu tersebut disusun sa, mim, dan kaf. Oh, ini kayaknya kesulitan mencari huruf kaf. Nah, samakun seperti itu ya. Nah, ini diperjelas. Samakun dari bahasa Arab dari ikan.